Tuhan, pada pagi hari ini kita mau merayakan kemenangan, saudara. Puji Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan saya ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Kalau kita bicara Paskah itu bicara tentang kemenangan. Kemenangan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia tidak terus mati, saudara. Dia tidak terus di dalam kubur. Tetapi dia bangkit. Berita itu adalah berita kemenangan. Dia tidak mati, tetapi Yesus itu sudah bangkit. Jadi kita pada pagi hari ini merayakan Paskah. Arti dari Paskah itu harus menjadi makna bagi kita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah menaklukkan musuhnya. Dan musuh yang terakhir ditaklukkan oleh Yesus itu adalah maut. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55, kita coba lihat sebentar di sana. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa. Ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, ini berita yang Alkitab sampaikan ketika kita bicara Paskah. Dia katakan, maut, di manakah sengatmu? Di manakah kuasamu? Kuasa kematian itu sudah ditaklukkan oleh Yesus. Jadi kalau bicara iblis, saudara, buat Tuhan iblis itu tidak ada apa-apanya. Maka Alkitab kasih satu resep. Apabila iblis itu datang kepadamu, apa yang Alkitab katakan? Lawanlah iblis. Udah iblis itu apa yang dikatakan? Dia akan lari daripadamu. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tetapi mendekatlah kepada Allah, maka Allah itu akan mendekat kepadamu. Itu firman Allah katakan. Jadi kalau kita berdampingan dengan Allah, ketika kita menjauh, saudara, maka akan ada jarak. Tetapi firman Allah katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Allah itu akan mendekat kepada kita. Jadi firman Allah katakan, musuh kita bukan iblis. Iblis itu sudah ditaklukkan, kita sudah diberi kuasa. Ketika dia datang, usir dia dalam nama Yesus. Dia pergi, saudara. Tetapi musuh yang terakhir yang ditaklukkan oleh Yesus itu adalah maut, kematian. Kematian ini yang ditakutkan oleh banyak orang. Kalau iblis, saudara sudah yakin kita berani tengking dalam nama Yesus pergi. Tetapi ketika ancaman kematian datang, banyak orang takut. Orang mulai takut mati, takut kelaparan, takut nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ujungnya adalah kematian, takut, saudara. Tapi janji firman Tuhan katakan apa? Musuh yang terakhir ini, maut ini sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan oleh Yesus. Jadi dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kalau kita nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka saya dan saudara ini percuma beribadah di dalam gereja seperti saat ini, saudara. Nggak ada gunanya kita beribadah. Dalam 1 Korintus 15 tadi ayat yang ke-14 dikatakan. Dari ayat yang ke-13.
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada gunanya saudara dan saya ini beribadah, saudara. Buat apa saya melayani Yesus yang mati? Buat apa saudara minta tolong kepada orang mati? Buat apa kita beribadah menyembah Yesus yang mati? Tetapi pagi hari ini kita mesti pegang lagi, kita harus teguhkan lagi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara. Yesus itu hidup. Yesus itu sudah menang atas maut, maka dia minta, karena aku menang maka kamu harus menang juga. Kamu harus menang juga. Ini firman yang Tuhan yang katakan, aku sudah menang, kamu harus menang. Ini yang Tuhan mau, saya menang, kamu menang. Seorang panglima kalau dia menang dari perang, apakah panglimanya saja yang menang saudara? Tapi seluruh pengikutnya dia merasakan euforia kemenangan itu. Kemenangannya itu bukan buat panglimanya saja. Kemenangan itu bukan hanya buat Yesus saja. Tetapi semua pengikut-pengikutnya dia akan rasakan kemenangan itu. Firman Allah katakan, Yesus sudah menang, maka kita harus menang juga. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan tadi saudara? Tapi aku pusing, masalahku banyak. Aku kalah terus dengan masalah-masalah ini. Aku capek dengan keadaan itu. Nah saudara, kalau memang keadaan itu saat ini saudara alami, saat ini saudara rasakan seperti itu, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan untuk keluar menjadi seorang pemenang. Kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ini adalah cerita Paskah, saudara, berita Paskah. Berita Paskah. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Tapi sebelum ayat yang ke-11 saya akan bacakan dulu ayat yang pertama. Jadi Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah terambil dari kubur. Ya, selanjutnya di dalam ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ditanya lagi, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, ini ayat 1 menuliskan bahwa Maria Magdalena dengan beberapa wanita itu pagi-pagi benar. Dia itu sudah datang kepada kubur Yesus. Pagi-pagi benar dia sudah datang ke kubur Yesus. Dia sudah tahu, dia sudah menyaksikan bahwa Yesus sudah mati, dia dikubur. Dan kuburnya itu ditutup dengan batu yang besar, disegel, dan tidak bisa sembarang orang itu bisa buka, saudara. Dia sudah lihat kubur Yesus itu ditutup dengan batu besar, disegel, tidak bisa 1-2 orang itu angkat karena ditutup dengan batu besar, disegel. Nah, dia sudah tahu, tapi dia tetap aja berangkat ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar dia melihat, dia datang ke kubur Yesus. Tetapi apa yang dia dapati?
Ketika dia sampai di kubur Yesus, di dalam Lukas pasal yang ke-24, di sana dijelaskan saudara. Di sana dijelaskan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-1, di sana juga dikatakan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan kepada mereka. Lukas 24 ayat 1, ayat yang kedua. Tetapi ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Di pikirannya dia bahwa Yesus itu mati ditutup dengan batu. Tetapi ketika dia sampai ke kubur Yesus, dia tahu dan melihat bahwa kubur Yesus itu batunya sudah terbuka, tergolek saudara. Tergolek, dan apa yang dia temukan di dalam ayat yang ketiga pasal 24 dari Lukas ini, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Maria dan beberapa wanita ini dia tahu Yesus ada di dalam, dia mati. Dan ketika dia datang pada hari Minggu, pagi-pagi benar batunya terbuka, tergolek, dan dia masuk tapi tidak menemukan mayat Yesus. Dan apa yang dia temukan? Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai jubah yang berkilau-kilauan. Mereka sangat takut, menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat yang ke-6, ia tidak di sini. Malaikat itu, dua orang malaikat itu berbicara kepada Maria, Magdalena dan wanita-wanita yang ada di situ. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Yang bicara ini malaikat saudara. Dia tidak ada di sini, dia sudah nggak ada di dalam kubur, dia sudah bangkit. Ingatlah, si malaikat ini bicara, kamu mesti ingat. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sedih saudara, dia dalam kesedihan yang mendalam, dia datang ke kubur Yesus. Di pikirannya dia itu Yesus masih mati. Kesedihannya itu adalah sebabnya Yesus mati. Tetapi ketika dia sampai di kubur Yesus, dia lihat batu tergolek, Yesusnya sudah tidak ada di dalam. Dan dia mendengar berita dari malaikat, Yesus itu nggak di sini, Yesus itu sudah bangkit. Maria Magdalena dan wanita-wanita lain itu bersedih karena Yesus mati. Tetapi ketika dia mendapat jawaban dari malaikat itu, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Harusnya jawabannya sudah terjawab saudara. Saya sedih karena nggak bisa bayar utang. Tapi ketika saya dapat duit untuk bayar utang, harusnya problem saya selesai. Maria juga sama. Dia sedih karena Yesus mati. Tapi ketika dia mendengar berita dari malaikat itu bahwa Yesus sudah bangkit, harusnya dia merespon positif saudara. Karena Yesus yang mati ini sekarang bangkit. Penyebab sedihnya dia itu harusnya sudah hilang. Itu yang kenyataan yang terjadi. Dan saudara, murid-murid Yesus ini selama dia mengiring Yesus 3,5 tahun, 3 kali Yesus bicara kepada mereka bahwa anak manusia itu akan menderita, mati, dan hari yang ketiga akan dibangkitkan. Yesus sudah ngomong sampai 3 kali, saudara bisa lihat di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 18. 3 kali Yesus bicara mengingatkan bahwa dia akan mati, bangkit, mati, bangkit. Dan saudara, Maria Magdalena ini sudah mendengar berita, mendengar sukacita, melihat kenyataan bahwa kubur itu kosong. Dia mendengar firman, mendengar penjelasan, Yesus sudah bangkit. Tapi kenapa hatinya masih sedih, saudara? Kenapa dia masih menangis tadi di dalam ayat yang ke-11? Sudah terima berita, Yesus itu sudah bangkit. Yang membuat kamu sedih, menangis itu karena Yesus mati. Tapi Yesus sudah bangkit, tapi tetap saja dia sedih. Tetap saja dia menangis. Saudara, di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes pasal 20 kita tahu jawabannya saudara.
Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka sudah mendengar berita, 3 kali Yesus ngomong saya mati, bangkit, mati, bangkit. Tapi ternyata saudara, Alkitab menuliskan mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid mendengar firman, tetapi mereka tidak mengerti saudara. Tidak memahami, tidak menerima firman itu dengan benar. Sehingga ketika kesusahan datang, ketika persoalan datang, masalah datang, dia tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Tidak bisa mengingat firman itu dan firman itu hidup di dalam kehidupannya. Jadi ketika firman itu tidak hidup, tidak ada di dalam hidupnya dan berkarya di dalam hidupnya. Dia dengar firman saudara, dia dengar malaikat ngomong, Yesus ngomong. Tetapi firman itu ternyata dia tidak mengerti, tidak hidup di dalam kehidupan Maria. Boleh saudara banyak mendengar firman. Tiap malam aku nyetel YouTube, dengar firman saudara. Dengar firman, banyak firman saudara dengar. Masalahnya saudara mengerti firman itu tidak. Menerima firman itu dengan iman tidak. Dan menjadikan firman itu bagian di dalam kehidupan kita tidak. Atau cuma sekedar mendengar, lupa. Mendengar, lupa. Firman itu katakan harus tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam firman. Maka ada kuasa di dalamnya. Mintalah apa saja. Maka Yesus katakan aku akan melakukan bagi kamu. Jadi firman itu harus tinggal di dalam kita. Menyatu dengan kita. Ketika kita menerima firman dan firman itu tidak hidup di dalam kita. Berita yang positif tadi. Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Tetapi respon negatif yang diterima yang dilakukan oleh Maria. Beritanya positif, responnya negatif. Tetap aja dia sedih. Tetap aja dia susah. Nah, saudara mungkin sudah belajar tentang satu perumpamaan yang Yesus katakan. Di dalam Lukas, saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 8. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, firman itu kalau jatuh kepada hati yang tidak subur, jatuh ke hati yang berbatu-batu, maka apa yang terjadi? Orang yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang menerima firman, menerimanya dengan gembira. Waduh, hari ini aku diberkati dengar firman Tuhan. Menerima firman dengan gembira. Puji Tuhan, aku terima firman. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-13 tadi. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Firman ini tidak berakar, tidak menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika firman itu tidak berakar? Mereka percaya, tapi cuma sebentar, saudara. Mereka percaya sebentar saja. Jadi dalam masa pencobaan mereka mundur. Mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, mereka stres, mereka bingung. Jadi mereka terima firman, tapi firman itu hanya bekerja cuma sebentar saja. Dan ayat yang ke-14, seperti yang jatuh di dalam semak duri ialah mereka yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran. Khawatir tadi, pusing aku, pusing. Aku belum kerja suamiku, segala macam saudara. Kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup. Banyak kekayaan yang sebenarnya kita sudah terima dari Tuhan, tapi itu membuat kita jadi takut kekayaannya berkurang. Kekayaan membuat orang menjadi takut dia bangkrut. Dan apa? Kenikmatan hidup, takut hidupnya enggak bisa seperti yang dia alami sekarang ini, dia takut susah. Keadaan-keadaan itu apa yang terjadi? Terima firman, mereka terima firman. Tapi
ketika penderitaan datang, masalah datang, mundur. Nah, itulah saudara. Jadi Maria pun sebagai murid Yesus dia alami. Dia terima firman Allah, tetapi dia lebih percaya pada pengertiannya sendiri. Sudah dengar Yesus sudah bangkit, nggak ada di sini. Tapi di pikirannya dia, Yesus dicuri orang. Yesus itu dicuri oleh orang. Dia kecewa sekali. Walaupun sudah terima firman penghiburan, sudah terima jawaban dari firman, tapi tetap aja pikirannya dia masih mendominasi. Yesus itu dicuri orang. Sedih dia, menangis di depan kubur, ayat yang ke-11, pasal 20 tadi Yohanes. Dia menangis di depan kubur itu. Apa yang dia tangisi sebenarnya? Kan dia sudah dapat jawaban, Yesus sudah bangkit. Berapa banyak dari saudara dan saya juga saat hari-hari ini mungkin sedang menangis. Sedang dalam kondisi yang berat dengan hidup yang kita jalani hari-hari ini. Tidak ada yang tahu. Cuma mungkin kita hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku udah capek, aku gak kuat, aku lelah dengan hidup ini. Mungkin saudara juga alami. Ketika pandemi datang, banyak orang-orang yang dikasihi meninggalkan Tuhan dengan cepat sekali. Tangisan, keluar tangisan saudara. Atau keadaan yang berat dihadapi satu keluarga karena tiba-tiba dia di PHK. Apa yang menjadi pegangan dia selama ini hilang karena dia tidak lagi bekerja. Atau kehilangan mata pencarian, tokonya sepi, perusahaannya bangkrut. Ini dialami oleh banyak orang termasuk di dalamnya orang percaya. Ini membuat banyak orang Kristen, membuat orang percaya pun menangis saudara. Menangis seperti yang dialami oleh Maria Magdalena tadi. Jadi ada banyak alasan untuk orang menangis saudara. Maka tadi malaikat itu bertanya, kenapa kamu menangis hai ibu? Di pikirannya itu masalahnya keluar langsung. Iya, karena Yesusku itu dicuri orang. Padahal dia sudah dapat berita loh saudara. Malaikat yang ngomong bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi dia masih pegang di otaknya dia. Yesus itu dicuri orang. Jadi ada gap di sana. Dia dengar firman, tapi pikirannya dia masih tetap ngotot. Dia gak percaya sama firman yang dia dengar. Jadi dia menangis saudara, tetap terus menangis. Menangis, Yesusku ini dicuri orang. Jadi di otaknya dia problem itu masih ada. Jadi kalau kita melihat kata menangis ini saudara, menangis itu hal yang wajar. Siapapun dari saudara termasuk saya pernah menangis. Menangis karena kita mendapat masalah, mendapat tekanan yang berat dalam hidup kita. Yesus pun sebagai seorang manusia, dia menangis ketika dia melihat Lazarus sahabatnya itu mati saudara. Yesus menangis, satu ayat yang terpendek di dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus nangis. Jadi kalau saudara hadapi masalah, saudara hadapi pencobaan, menangis, wajar saudara. Saya juga sama menghadapi masalah nangis. Nangis, silakan saudara menangis. Karena menangis itu bukan tidak alkitabiah, menangis itu wajar dialami oleh setiap manusia. Jadi saudara, Daud pun menangis ketika dia tahu bahwa istrinya dan anak-anaknya diangkut, ditawan oleh musuh. Hana menangis ketika dia dianiaya dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan dia. Dia nggak punya anak, dia dibully oleh istri dari suaminya, jadi istri yang kedua. Dia menangis, saudara, menangis. Jadi menangis itu wajar, saudara. Dan pengkhotbah mengatakan bahwa ada waktunya tertawa, ada waktunya menangis. Saudara juga ada waktunya, kalau memang harus menangis, menangislah, berdoa dengan menangis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus menangis? Apakah kita akan terus menangis? Jadi Alkitab katakan, jangan terus tinggal dan larut dalam kesedihan yang terus menerus seperti orang yang tidak punya pengharapan. Yeremia pasal 3 ayat 16 katakan, 31 ayat 16 katakan, cegah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Ada waktunya kita harus berhenti menangis dan tinggal di dalam keputusasaan. Keluar saudara. Nangis ya, waktunya nangis saudara. Seperti Maria ini menangis karena memang dia capek dengan problem yang dia hadapi. Dia sedih sekali, menangis. Tapi Alkitab mengajar, saudara boleh bersedih, saudara boleh menangis, saudara boleh stres.
Tetapi jangan terus tinggal di dalam tangisan itu. Jangan terus menerus menangis dengan keputusasaan sehingga tidak ngerjain apa-apa, saudara. Tidak berbuat apa-apa. Apa akibatnya, saudara? Kita kembali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Kita coba belajar dari sana satu persatu. Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes 20. Ayat yang ke-13. Ketika malaikat itu datang kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabannya, tadi saya sudah jelaskan. Maria berkata kepada mereka, "Tuhanku sudah diambil orang dan tidak tahu di mana diletakkan." Dan saudara, karena dia menangis terus, dia berkonsentrasi dengan masalahnya, dia dipenuhi pikirannya, hatinya dengan kesedihan, sehingga ketika dengar firman tadi, berita positif, hatinya tidak bisa merespon positif, tapi responnya negatif. Dan bahkan malaikat Tuhan itu yang bertanya, "Kenapa kamu menangis? Kan kamu sudah dengar Yesus sudah bangkit." Tetap dia jawabnya, Yesus dicuri. Dan ayat yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang, saudara. Dan melihat Yesus berdiri di situ. Di dalam kesedihannya yang luar biasa, menangis. Mungkin hidupnya, otaknya, pikirannya dipenuhi dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sampai ketika ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia cari Yesus, dia sedih karena Yesusnya mati, dicuri orang. Tetapi ketika dia melihat Yesus, sudah diberitahu oleh malaikat, Yesus nggak di sini, dia sudah bangkit. Nggak bergeming, saudara. Nggak percaya dia bahwa Yesus sudah bangkit. Sampai akhirnya Yesus datang sendiri. Dekat dengan Maria. Dia noleh, dia lihat Yesus. Apa yang menjadi masalahnya dia, itu sudah diselesaikan sebenarnya. Dia cari Yesus dan Yesus ada di sampingnya. Tapi ketika dia melihat Yesus, apa Alkitab katakan? Alkitab katakan, ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Karena apa? Karena hatinya, hidupnya dipenuhi dengan problem tadi, saudara. Menangis terus sehingga masalah itu menutupi seluruh kehidupannya. Dia tidak bisa berpikir lagi. Ketika jawaban itu datang, dia tidak bisa melihat itu jawaban. Bahkan Yesus yang dia tangisi itu sudah datang di sebelahnya, dia nggak bisa kenali bahwa itu adalah Yesus. Seringkali itu terjadi pada kita, saudara. Kita minta Tuhan, tolong saya udah menangis, saudara, menangis. Firman Tuhan datang, percayalah, aku tidak meninggalkan kamu. Iya, aku percaya, tapi nyatanya saya ini dipecat, katanya saudara. Nyatanya saya dikeluarkan, saya di PHK. Dia dengar firman Tuhan lagi. Percayalah, aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dia terima, iya aku percaya, cuma masalahnya besok makan apa saya? Karena gajinya saya udah gak terima lagi. Itu berargumen, saudara, terima firman gak percaya, tapi masalahnya dia yang mendominasi. Terimalah dengan sukacita firman. Tetapi apa, saudara? Firman Tuhan memberikan janji, tapi hati kita sudah dipenuhi dengan masalah. Jadi ketika, saudara, seseorang dia diberhentikan, seorang menyaksikan, dia dipecat dari pekerjaannya, dia nangis, saudara. Dia marah kepada Tuhan, saya sudah layani Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah kembalikan milik Tuhan, saya beribadah, melayani. Tapi kenapa saya juga kena PHK? Kenapa aku dipecat juga? Apa bedanya saya dengan orang dunia? Tapi firman Allah datang kepada dia, bahwa Allah tidak merancangkan yang buruk kepada umatnya. Dia berikan masa depan yang penuh harapan. Nggak percaya, saudara. Sampai titik tertentu seseorang ini dia saksikan. Sampai akhirnya saya mau belajar percaya firman. Saya memang nganggur saat itu. Saya memang dipecat saat ini. Tapi saya mau belajar mengimani firman. Mulailah dia. Sebagai gantinya tadi dia ngomel, Tuhan saya dipecat terus. Tidak merubah keadaan, saudara. Dia dipecat tetap dipecat.
Dia di PHK tetap di PHK. Tetapi ketika dia merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya, saya mau belajar percaya firman. Belajar percaya firman. Tuhan beri masa depan. Walaupun dia kenyataannya dia dipecat. Tapi ketika dia berjalan di dalam firman, dia mulai berusaha kecil-kecilan, saudara. Jualan online. Dia tidak pernah terpikir bisa jualan online karena dia harus makan, dia berusaha. Di akhir kisah orang ini, dia bersyukur, untung saya dipecat Pak, katanya. Coba kalau nggak dipecat gaji saya tetap aja 3 juta katanya. Tapi saya sekarang sudah punya bisnis online. Firman Tuhan itu punya cara. Yang butuh dari kita adalah kita mesti percaya dengan firman. Dan jangan tinggal terus di dalam tangisan itu. Karena menangis, problem yang terus kita bawa, kita tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Alkitab katakan, Maria itu lihat di sampingnya ada Yesus. Tetapi dia nggak bisa melihat bahwa itu Yesus. Ketika hidup kita dipenuhi terus dengan masalah, dengan tangisan, keputusasaan. Ketika jawaban Tuhan datang kepada kita, kita tidak bisa melihat bahwa itu jawaban buat kita. Jadi buka hati sekarang saudara. Menangis boleh, tapi ada waktunya kita percaya kembali bahwa Yesus itu berkuasa menolong kita. Si Tuhan. Ya, di situ dikatakan dia tidak menyadari bahwa Yesus di sampingnya. Dia sudah dengar firman, malaikat dia nggak percaya. Dia Yesus sendiri yang bertanya, kamu menangis kenapa? Dia nggak kenali juga saudara. Sampai apa yang terjadi? Yesus itu begitu sabar. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria, dia panggil saudara. Maria, panggil namanya. Sampai akhirnya Maria itu menoleh lagi. Dia baru sadar bahwa itulah Yesus. Jadi tetap buka telinga kita dengan firman. Mungkin firman itu kadang-kadang gak masuk. Tapi buka terus firman dan terima. Ketika Yesus memanggil, yang kedua kalinya dia sebut, Maria, ini aku, katanya. Baru dia sadar, oh ternyata yang aku tangisi, yang aku sedihkan itu sudah ada di sampingnya. Tapi kenapa aku nggak bisa lihat dari tadi? Karena kesedihan tadi, problem-problem yang menutupi kehidupan Maria. Jadi kalau saudara hari-hari ini memang masalah banyak, problem banyak, hidup susah, tapi jangan itu mendominasi pikiran kita. Buka hati kita, beri ruang kepada firman di dalam hidup kita. Ya, supaya ketika jawaban Tuhan datang, kita bisa lihat ini jawaban Tuhan. Kita melihat bahwa Yesus ada di samping kita, bahwa Yesus itu ada di sebelah kita, dia nggak tinggalkan saya sendirian, saudara. Jadi percaya, Yesus itu datang dengan jawaban. Cuma kita yang seringkali tidak bisa melihat jawaban Tuhan, karena ditutupi oleh kesedihan, oleh problem, oleh masalah, oleh penderitaan yang kita alami. Tidak bisa mengerti firman, padahal Yesus itu ada di sebelahnya, saudara. Jadi mulai sekarang, arahkan pandangan kita kepada Yesus dan kenalilah Yesus. Ada satu cerita di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, coba kita lihat sebentar di sana bahwa Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-29 dan 30. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, cerita ini adalah ketika murid-murid Yesus di dalam perahu, di tengah malam yang gelap, perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang. Dan ketika mereka berteriak, Tuhan tolong saya, perahuku mau tenggelam. Mati kita. Mungkin saudara juga alami seperti yang dialami murid-murid Tuhan. Perahu rumah tangga saudara sedang goyang. Perahu bisnis saudara sedang goyang. Perahu pekerjaan saudara sedang goyang, diombang-ambingkan oleh masalah-masalah yang terjadi hari ini.
Tetapi saudara perhatikan di sana, jam 3 pagi, waktu kegelapan yang paling gelap itu, Yesus itu datang menghampiri murid-murid yang sedang dalam kesulitan itu. Tetapi karena kesulitan, ketakutan yang menutupi kehidupan murid-murid itu, ketika Yesus datang, apa yang dia lihat, saudara? Saudara bisa lihat di situ apa yang mereka sebutkan di sana. Kira-kira ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, saudara. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka ketika di dalam perahu digoncang, diombang-ambingkan oleh angin yang besar. Mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tetapi ketika Tuhan datang mau menolong, dia lihat Tuhannya itu hantu, saudara. Dia nggak bisa melihat Tuhan, karena apa? Ketakutan menutupi kehidupannya. Karena apa? Persoalan, penderitaan, kesulitan yang dia alami, itu menutupi dia sehingga ketika Yesus datang dia nggak bisa lihat. Yang dia lihat hantu ini, Tuhan datang dianggap hantu, saudara. Coba kita renungkan di dalam hidup kita. Apakah kita juga hidup dipenuhi dengan persoalan ketika Yesus datang dengan pertolongannya kita nggak bisa lihat itu. Ini bukan jawaban. Aku mintanya supaya tanah ini cepat laku, supaya aku bisa bayar utang, bisa bayar anak sekolah. Kita ngatur Tuhan, kita kasih cara Tuhan menolong kita. Tuhan tolong cepetan iki tanah iki payu, laku. Supaya masalahku selesai. Enggak laku-laku, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan sudah siapkan jawaban yang lain. Cuma kita enggak bisa melihat jawaban itu. Karena masalah kita terkonsentrasi. Hidup pikiran kita terkonsentrasi dengan masalah. Teriak-teriak, saudara. Murid-murid melihat Yesus udah berjalan bertahun-tahun, tapi lihat Yesus yang dilihat itu hantu. Bagaimana dengan saudara? Berapa tahun saudara mengiring Tuhan? Berapa lama saudara sudah dengar firman Tuhan? Bagaimana kita merespon ketika pertolongan Tuhan datang? Apakah kita melihat itu pertolongan Tuhan, atau kita lihat itu sebagai satu yang menakutkan? Nah, saudara, akhirnya apa yang Yesus katakan? Tenanglah kamu. Di dalam ketakutan yang luar biasa, Yesus datang dengan satu firman, tenanglah kamu. Ketika saat itu juga, angin itu teduh, berhenti masalahnya, saudara. Teduh. Kemudian Petrus berkata, boleh enggak Tuhan? Kalau kamu memang benar Tuhan, ini masih enggak percaya lagi, saudara. Yesus sudah berfirman, masalahnya sudah selesai, masih aja dia berkata, boleh enggak Tuhan, saya berjalan juga di atas air seperti engkau. Apa yang Yesus katakan? Mari datanglah. Yang tadi kita baca. Datanglah, mari datanglah. Kalau kamu percaya bahwa aku Tuhan, melangkahlah. Jangan tinggal di dalam perahu itu terus. Melangkahlah, keluar dari masalah itu. Bertindaklah. Berbuatlah sesuatu, jangan hanya meratapi, hanya menangisi. Berbuatlah sesuatu, bertindaklah. Dan apa yang terjadi ketika Petrus itu melangkah, turun dari perahu, dia berjalan di atas air, saudara. Ada mujizat terjadi ketika dia mengikuti perintah firman Tuhan. Ada mujizat terjadi ketika dia percaya dengan firman. Dia berjalan di atas air, air berbicara tentang ketidakstabilan, saudara. Goyang terus keadaannya. Seperti hari-hari ini, keadaan dunia ini goyang terus, saudara. Tidak ada yang pasti. Sebentar harga naik, sebentar banyak ketidakpastian. Goyang, bikin orang takut. Tetapi Petrus, boleh nggak Tuhan saya berjalan di atas air juga seperti engkau? Kita juga boleh bertanya, Tuhan bisa nggak saya berjalan di atas ketidakpastian dunia yang sekarang lagi bergoncang? Tuhan katakan, datanglah. Kalau kamu percaya, datanglah. Yesus juga berbicara kepada kita. Kalau kamu percaya, kamu akan berjalan di atas ketidakpastian dunia yang sekarang terjadi. Dan Petrus melangkah, saudara. Dia berjalan dan tidak tenggelam. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi, saudara. Ketika saudara dengar firman, melangkah dengan iman, berjalan di atas ketidakpastian, mujizat terjadi. Itu firman Tuhan, bukan saya yang bicara.
Selama dia memandang Yesus, selama dia mengenali Yesus, dia terus berjalan di atas air loh saudara. Saya coba merenungkan, hebat juga. Untuk dia bisa melangkah, dia harus percaya. Melangkah lagi dia harus percaya, karena dia berjalan di atas air. Di atas masalah, di atas ketidakpastian yang goncang tadi saudara. Selama dia memandang kepada Yesus, selama dia melihat kepada Yesus, dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas mukjizat. Tetapi, coba saudara lihat ayat yang selanjutnya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia enggak memusatkan pikiran dan pandangannya kepada dia. Tapi dia mulai merasakan ada tiupan angin. Dia mulai melihat ke kanan, melihat ke kiri. Kok gelombangnya besar ya? Aduh, anginnya kencang. Ketika dirasa tiupan angin, apa yang terjadi? Takut saudara, dia lihat ternyata di sebelahnya itu ombak begitu besar. Di sebelahnya ada tiupan angin yang membuat dia takut. Pada saat konsentrasi, pandangannya itu teralih bukan kepada Yesus, tetapi kepada masalah, tetapi kepada tiupan angin, kepada ombak yang besar. Disitulah Petrus tenggelam saudara. Jadi ketika saudara mulai pandangan kita bergeser bukan kepada Tuhan. Yang saudara lihat itu adalah masalah terus. Saudara akan tenggelam di dalam masalah itu. Tenggelam. Padahal sudah alami cinta Tuhan. Berapa banyak saudara sudah terima berkat Tuhan di hari-hari yang lalu? Coba saudara angkat tangan. Saudara terima berkat selama ini sampai hari ini? Amin. Jadi kita sudah alami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saudara berjalan di atas air, pandangan kita kepada Yesus. Ada masalah, ditolong. Sakit, disembuhkan. Sudah berapa jalan yang kita sudah lalui. Jangan sampai pada titik tertentu kita yang kita lihat adalah masalahnya. Aduh, ini masalah gede. Ini mungkin beda sama yang dulu ditolong, hari ini mungkin ini tidak bisa diselesaikan. Ini lebih gede lagi. Saudara, ketika pandangan kita terarah kepada masalah, Petrus itu tenggelam. Dan kalau keadaan ini saudara dan saya hadapi, kita tenggelam di dalam masalah itu. Kita bersyukur, Petrus apa yang dia lakukan? Dia berseru, Tuhan tolong Tuhan. Kalau ini terjadi pada saudara, pada pagi hari ini, kita tenggelam di dalam masalah itu. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya, tolonglah aku. Saat itu tangan Tuhan itu terulur, dia angkat Petrus, saudara. Mengulurkan tangannya. Jadi kalau saudara saat ini sedang tenggelam, syaratnya cuma satu, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan ulurkan tangannya dan berkata, Petrus, kamu orang yang kurang percaya. Sebabnya Tuhan sudah kasih tahu. Tahu nggak kamu tenggelam? Karena kamu kurang percaya. Mengapa hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sudah tahu sebabnya tenggelam saudara. Tidak percaya dan bimbang, meragukan firman, meragukan kekuatan Tuhan yang sudah bangkit tadi. Sebagai pemenang kita sudah dikasih jaminan, saya sudah menang, kamu harus menang. Kamu bisa, Yesus berjalan di atas air, kamu juga bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika kita mulai terarah kepada yang lain, bukan kepada Yesus, kita tenggelam. Persoalan itu ada, saudara. Persoalan itu datang. Tetapi ketika kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, jangan kita terkonsentrasi dengan masalah kita. Pandang kepada Yesus. Saat itulah pertolongan Tuhan itu datang. Ya, saudara, saya akan akhiri dengan satu cerita yang ini bagus sekali dari firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam persoalan, maka itu dialami oleh banyak orang, dialami oleh semua orang, termasuk hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Pak pendeta kan memang pendeta, itu pun dialami. Bukan pendeta nggak alami masalah, saudara. Kita semua alami masalah, mau hamba Tuhan,
Tetapi yang membedakan adalah respon kita. Dan kita bersyukur ketika masalah itu datang, Tuhan itu kasih jawabannya. Saudara perhatikan di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Apa yang dituliskan di sana? Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa, dialah hamba Tuhan. Sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan stop, jangan ada hujan. Terjadi saudara. Terjadi, tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, Tuhan turunkan hujan. Dan Tuhan itu turunkan hujan. Ketika kita berseru kepada Tuhan tadi, Tuhan tolong, segeralah Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada kita. Dan apa yang dialami oleh Elia juga dialami oleh kita. Apakah Elia hanya mengalami mujizat Tuhan? Tidak. Dia mengalami juga kekeringan yang luar biasa, saudara. Ketika di tanah Israel itu ada satu kekeringan, kekelaparan, maka dialami itu juga oleh Elia. Tidak ada embun, tidak ada hujan, kekeringan, kelaparan melanda seluruh Israel. Itu juga dialami oleh Elia. Problem juga dialami oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Seluruh dunia, seluruh Israel mengalami kekeringan, persoalan. Elia juga alami, saudara. Alami juga kesulitan. Jadi saudara kalau perhatikan di dalam kisah ini, di dalam kisah raja-raja saudara. Coba kita lihat, saya singkatkan saja. Bahwa Elia saat itu berada di dalam satu masa kelaparan yang luar biasa. Satu kekeringan yang luar biasa. Tidak ada embun, tidak ada hujan. Problem saudara. Mungkin ini juga dialami kita semua. Tidak ada embun berkat, kering dompetnya kering, bisnisnya kering. Dialami oleh hamba-hamba Tuhan, dialami oleh anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Tetapi ketika itu firman Allah datang kepada Elia. Firman Allah datang kepada Elia. Apa yang firman Allah katakan? Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat yang keberapa ya? Elia, sebentar. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Akan ada kekeringan, tidak akan ada embun, tidak ada berkat, tidak ada hujan saudara, tidak ada air. Ada kekeringan dan saat ini seluruh dunia pun mengalami keadaan seperti ini, kekeringan. Dan bahkan Pak Jokowi katakan bahwa kita ini sedang dilanda krisis pangan yang luar biasa. Satu organisasi dunia WHO mengatakan bahwa seluruh dunia sedang menghadapi krisis yang luar biasa, dampak dari pandemi. Krisis energi, krisis pangan, krisis moneter. Semuanya terdampak, problem. Dan ini juga dialami oleh umat Tuhan hari-hari ini. Keadaan ini berat bagi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kering semuanya.
Tetapi apa yang dikatakan ayat yang kedua? Dalam kondisi yang sulit itu, kering, tidak ada embun, tidak ada hujan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Elia ketika dia ada di dalam keadaan yang kering, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak ada embun, dalam keadaan kelaparan. Dialami oleh Elia kelaparan ini. Tetapi firman Tuhan sekali lagi, ketika kita dalam kesulitan, firman itu datang kepada kita. Dan ini juga datang kepada Elia. Elia mendengar firman. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini. Tadi saya sudah jelaskan saudara. Ketika kita dalam kesulitan, penderitaan, tantangan, problem. Boleh saudara menangis. Tetapi saudara harus melangkah. Pergi dari masalah itu. Bertindak dengan iman. Keluar dari masalah itu. Bukan tinggal di dalam keputusasaan dan meratapinya. Ini yang dilakukan oleh Elia. Dia dengar firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Pergi dari sini. Pergi dari keadaan yang kering ini. Pergi dari keadaan yang sulit ini. Pergi kemana saudara? Pergi kemana saudara? Ke timur. Ke timur. Apa artinya timur? Apa artinya timur? Kenapa enggak disuruh ke barat? Kenapa enggak disuruh ke selatan? Kamu pergi ke timur. Setelah kamu pergi ke timur, baru kamu ketemu sungai Kirit. Baru kamu dapatkan yang kamu butuhkan. Baru kamu dapatkan kering, dapat air. Lapar, dapat roti. Tapi kamu mesti pergi ke timur dulu. Bukan pergi ke selatan, bukan pergi ke barat, bukan pergi ke utara. Pergilah ke timur. Saudara, saya mau coba mengerti. Kenapa mesti ke timur ya Tuhan? Coba kita lihat saudara di dalam Yehezkiel pasal 43. Yehezkiel pasal yang ke-43. Apa itu timur dan mengapa mesti ke timur? Yehezkiel pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Yehezkiel pasal yang ke-43 ayat yang kedua. Sungguh kemuliaan Allah Israel itu datang dari sebelah timur. Dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu datangnya dari timur saudara ternyata. Kalau kemuliaan itu datangnya dari timur, berarti yang punya kemuliaan itu ada di sebelah timur. Ya, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa seperti kilat memancar dari timur melontarkan cahaya ke sebelah barat. Ketika itulah anak manusia, Yesus itu datang. Yesus datang seperti kilat dari timur ke barat. Tadi dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu datang dari sebelah timur. Dan kitab Wahyu juga menuliskan bahwa aku melihat malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Jadi Alkitab ternyata mengajar kita, kalau kita bicara timur itu bicara tempat tinggalnya Allah, saudara. Munculnya kemuliaan itu dari sebelah timur, berarti yang punya kemuliaan itu adanya di timur. Pergi ke timur, baru kamu akan temukan sungai Kerit. Apa arti rohaninya, saudara? Kalau tadi kita bicara timur idola tempat kediaman Allah. Untuk saudara bisa mendapatkan sungai Kerit, saudara harus hampiri hadirat Allah itu, saudara. Ketika saudara keluar dari kekeringan, saudara keluar dari kelaparan untuk dapatkan air dan roti itu, jawaban Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saudara harus pergi ke timur dulu. Artinya saudara harus datang ke hadirat Tuhan dulu. Baru jawaban itu bisa dapat. Bukan langsung Tuhan bawa ke sungai Kerit. Kamu harus melangkah, pergi, bertindak, menghadap hadirat Tuhan. Tadi timur berbicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bicara tentang saat kita berada di dalam hadirat Allah. Menyembah Tuhan. Setelah dia pergi ke timur, baru dia bisa mendapatkan sungai Kerit. Si Tuhan, saudara. Jelas firman Allah katakan. Jadi kalau saudara mau dapatkan jawaban doa, jawaban apa yang diterima oleh Elia di sungai Kerit, dipelihara Tuhan.
dapat air. Sementara orang kelaparan, kekeringan, gak bisa minum, pada mati. Di Sungai Kerit itu Tuhan pelihara Elia. Tidak ada makanan, saudara. Dari mana dia mau masak? Tuhan kirimkan burung gagak. Burung gagak datang bawa roti pelihara Elia. Tetapi sebelum sampai Sungai Kerit, pemeliharaan Tuhan. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Yang harus dilakukan oleh Elia adalah dia harus pergi keluar dari tempat dia punya masalah ke timur, ke dalam hadirat Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana dituliskan bahwa umatku, saudara dan saya adalah umat Allah. Ya. Umatku yang atasnya namaku disebut. Ketika kita berada di dalam kesulitan yang besar, problem yang besar, penyakit yang tidak disembuhkan, tidak bisa disembuhkan, tidak ada harapan, nggak ada pekerjaan, tokonya tutup, sepi dan sebagainya. Umatku, saudara dan saya adalah umat Allah. Dan atasnya namaku disebut. Tuhan berjanji, kalau umatku menyebut namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tadi bukan menghadapkan pada problem, tapi mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Tuhan sudah tunjukkan, saudara. Kita mesti pergi ke timur, ada di dalam hadirat Allah. Baru kita akan terima pemeliharaan Allah. Saat kita berada di dalam hadirat Allah, apa yang kita mesti lakukan? Merendahkan diri. Berdoa. Jadi saudara hanya bisa berdoa. Kalau tadi, sebelum kata berdoa itu apa? Merendahkan diri. Saudara tidak akan pernah bisa berdoa kepada Tuhan tanpa kerendahan hati. Kalau saudara tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin saudara bisa berdoa dan menerima jawaban. Jadi makanya ayat itu katakan, merendahkan diri dulu baru berdoa. Kalau tidak ada kerendahan hati saudara mau berdoa jempalitan, tidak akan terima jawaban. Karena firman Allah katakan, aku benci orang yang sombong. Aku membenci orang yang congkak. Aku melawan orang yang congkak. Bagaimana Tuhan bisa akan tolong apa yang dia benci. Jadi satu-satunya adalah merendahkan diri. Ketika saudara dalam keadaan yang sulit, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Alkitab yang lain menuliskan, humble yourself under the mighty hand of God. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, under the mighty hand of God. Tangan Tuhan yang luar biasa itu. And he will glorify in his time. Dia akan muliakan saudara pada waktunya Tuhan. Jadi berdoa, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Sekali lagi kita harus kembalikan konsentrasi kita. Kembali mencari wajah Tuhan. Saudara akan berjalan di atas air. Di atas kemustahilan. Di atas mujizat-mujizat yang saudara akan terima dari Tuhan. Dan kalau itu saudara lakukan, janji Tuhan. Maka, yang terakhir, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ini penting saudara. Saudara berdoa terus merendahkan diri, tapi hidupnya enggak karuan. Hidup dalam dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Maka kalau itu terjadi, maka aku, ini Allah sendiri yang berfirman, saudara berbicara, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Allah memelihara Elia di masa dia kelaparan. Allah memelihara Elia sementara kekeringan terjadi di mana-mana. Yesus memastikan Petrus dapat berjalan di atas air ketika pandangannya itu terarah kepada Yesus.
Maria Magdalena, ketika dia membuka telinganya, mengarahkan wajahnya kepada Yesus, dia tahu bahwa Yesus ada di sebelahnya. Ini perlu respon dari kita, saudara. Ini perlu tindakan dari kita. Saudara boleh mengalami kesulitan saat ini. Saudara mungkin sedang menangis, tidak ada seorang pun yang tahu dengan problem saudara, dengan penyakit yang sedang saudara alami dan derita. Mungkin saudara sedang menangis karena kesulitan keuangan, dan orang lain tidak ada seorang pun yang tahu. Allah di surga, Yesus yang sudah bangkit itu, dia melihat sampai kedalaman dasar hati saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Saudara melihat, Yesus melihat satu persatu dari setiap persoalan yang saudara hadapi pada pagi hari ini. Lepaskan itu, saudara. Jangan terus tinggal di dalam masalah itu dan terus memandang masalah itu. Oh Yesus, Roh Kudus, Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Pandanglah Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Problem memang ada, saudara. Problem ada. Persoalan saudara hadapi. Tapi lepaskan itu dan hampiri Yesus saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ketika saudara datang ke timur menghampiri Allah, maka Allah itu tunjukkan tempat di mana saudara akan dipelihara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Arahkan jiwa roh saudara kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Allah melayang-layang di tengah kita pada pagi hari ini. Dia mau datang kepada hati yang hancur. Firman Allah katakan Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia datang menghampiri kepada hati yang remuk redam. Dia datang kepada hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kita tidak dapat melihat jalan Tuhan. Tapi percayalah, bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, bukakan mata rohani kami. Buat kami mengerti jalan Tuhan. Seringkali kami tidak dapat melihat. Seringkali mata kami tertutup oleh masalah kami. Sehingga ketika Yesus ada di samping kami, kami tidak dapat melihat bahwa Yesus ada di sebelah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Karena mata saya tertuju kepada masalah terus menerus. Sehingga saya tidak dapat melihat Yesus, bahwa Yesus ada di sebelah saya. Oh, haleluya, Roh Kudus tolong. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Bukakan mata rohani kami. Arahkan mata rohani kami kepada Yesus. Pada saat aku tidak dapat melihat jalan-Mu, saat aku tidak dapat mengerti rencana Tuhan di dalam hidupku, namun aku mau tetap pegang janji Tuhan. Pengharapanku itu hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau melihat setiap hati umat-Mu. Jemaat GBDI Jajak pada pagi hari ini, hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu tidak dapat melihat persoalan mereka. Tetapi Roh Allah saat ini menjamah setiap saudara di dalam nama Yesus. Persoalan yang saudara hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Penyakit yang saudara hadapi, serahkanlah kepada Tuhan. Pagi hari ini alamilah mujizat Tuhan. Saudara pulang dengan kekuatan yang baru. Oh Ramataya Sika Ramataya Lawarama Sangka Ramatase. Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ambil waktu saudara. Saya beri waktu saudara untuk berbicara kepada Tuhan. Mungkin sementara ini saudara sibuk dengan masalah saudara di rumah. Saudara tidak punya waktu untuk bicara kepada Tuhan.
Berapa banyak waktu yang ada sebentar ini, saudara? Bicaralah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan yang menjadi masalah saudara. Lepaskan masalah saudara di bawah kaki Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, turunlah atas jemaat Tuhan. Roh Kudus, urapilah jemaat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, peliharalah umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, kita angkat pujian ini. Haleluya. Namun ku tetap ku pegang janji-Mu. Haleluya, haleluya. Biar singer menyanyikan lagu ini sementara jemaat Tuhan berdoa di hadapan Tuhan. Hormatilah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sementara lagu ini dinyanyikan, saudara berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya Bapa. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, hatiku percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hatiku percaya. Terima kasih Roh Kudus. Hatiku percaya. Saudara katakan, saat ku tidak melihat jalan-Mu. Mungkin saudara belum dapat melihat jalan Tuhan sampai pagi ini. Mungkin saudara tidak mengerti rencana Tuhan sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan, tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan. Harapanku hanya apa? Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
ada pertolongan, ada pemulihan, ada jawaban doa, ada campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya mari di hadirat Tuhan pagi ini, di hadirat Tuhan Yesus yang bangkit untuk kita. Mari kita menyembah Dia. Hatiku percaya tidak ada seorang pun Dia. Ada pertolongan yang heran. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Amin Tuhan, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Saat kami ke timur, saat kami datang di kaki Tuhan, kami terima jawabannya, kami terima pertolongannya, kami alami kasih dan kuasa-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, apapun persoalan yang mereka sedang hadapi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, datang pertolongan buat mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu oleh Roh-Mu terus bekerja, dan bagi hamba-Mu lebih lagi bagi kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menang karena Engkau menang bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.